Tentunya it's an honor to have you Pak Raya di sini, dan saya boleh minta ya Pak Raya boleh berdiri di tempat. Ayo, Pak Raya boleh berdiri di tempat. Thank you so much. Silakan kita berikan sekali lagi aplaus untuk mereka sebagai rasa respect dan hormat kita. Saudara, kita akan mendoakan mereka. Jangan duduk dulu Pak Raya, jangan duduk dulu, silahkan tetap berdiri. Kita akan mendoakan mereka. Kalau Anda sebagai istri ada di samping dia, sebagai anak ada di samping papa kalian, saudara boleh tumpangkan tangan kepada mereka. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mendoakan untuk setiap para ayah di dalam panggilan mereka. Kiranya anugerah-Mu yang limpah memberkati usaha tangan pekerjaan mereka. Berikan mereka kejujuran, tanggung jawab, dan juga kasih-Mu, agar melalui hidup mereka, terutama keluarga mereka, dapat merasakan kehangatan pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kami juga mau berdoa Tuhan, berkati mereka dengan pertumbuhan iman, sehingga mereka dapat jadi teladan, menjadi pemimpin, bahkan mengarahkan seisi keluarga mereka kepada kebenaran Injil-Mu. Dan hari ini Tuhan, aku berdoa, sekiranya mereka sedang bergumul di dalam kondisi kesehatan mereka, sakit penyakit, keuangan, atau bahkan ketika mereka sedang jauh dari keluarga mereka karena kondisi pekerjaan ataupun hal yang lain. Oh Tuhan, kiranya kehangatan kasih-Mu mendekap mereka, menghibur mereka, bahkan Engkau yang memberi pengharapan kepada mereka, supaya mereka tidak merasa sendirian di dalam menjalani kehidupan dan perjalanan iman mereka, sebab mereka tahu ada Engkau yang bersama-sama dengan mereka. Oh Tuhan, terima kasih, dan biarlah hidup mereka semua senantiasa memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkati mereka dengan umur panjang, damai sejahtera, dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mendoakan dan memberkati mereka. Amin. Sekali lagi saudara, kita berikan tepuk tangan untuk mereka dan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Saudara, hari ini kita memasuki sermon series kita dari Credo Rasuli di dalam week yang ke-10. Tapi sebelumnya saya ingin menyambut saudara, welcome to Gibeon Church. Di sini kita punya hashtag, bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Yang setuju katakan amin. Saudara, di dalam week yang ke-10 ini kita akan bersama-sama belajar dari tema Aku Percaya kepada Roh Kudus. Dan kebenaran firman yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai 17. Lalu kita akan loncat ayat 26 sampai 27 dan pasal 16 ayat 7 sampai ayat 15. Nah, kita akan baca bergantian. Saudara, saya akan membaca ayat yang berwarna coklat, lalu kita bersama-sama membaca ayat yang berwarna putih. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 26 dan 27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Pasal 16 ayat 7 sampai 15. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang,
yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh membaca, yang merenungkan, dan yang tentunya dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya topik Roh Kudus ini adalah salah satu topik yang paling sering disalah mengerti. Saudara, apa maksudnya topik yang paling sering disalah mengerti? Bahwa seringkali saudara kita ini jatuh pada dua kecenderungan pada waktu memahami topik Roh Kudus. Kita seringkali jatuh di dalam dua kecenderungan ketika kita memahami topik atau ketika kita belajar tentang Roh Kudus. Dua kecenderungan itu apa, saudara? Dua kecenderungan itu adalah kecenderungan yang saya sebut dengan istilah experientialis. Dan yang kedua adalah intelektualis. Saudara, golongan experientialis adalah golongan yang sangat ngeroh. Itu bahasanya, sangat ngeroh. Di mana penekanan mereka itu ada pada pengalaman Roh Kudus dan sangat menekankan tentang pentingnya memiliki karunia Roh Kudus. Saya kasih contoh, saudara. Pernah nggak saudara mendengar ada perkataan-perkataan yang seperti ini? Di mana ada seorang hamba Tuhan mungkin berbicara kepada jemaatnya dan berkata, saya itu mendengar Roh Kudus berbicara kepada saya. Untuk kamu, bahwa kamu harus menyumbangkan apa yang kamu punya. Seperti janda miskin di Sarfat yang memberikan bagian terakhir yang dia miliki kepada Elia. Dan di sana aku mendengar, kamu akan diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Dan semua orang akan melihat bahwa kamu diberkati dan mereka akan memuliakan Tuhan. Saudara pernah dengar hal-hal yang seperti ini? Penekanannya sangat ngeroh. Bahkan beberapa kaum experientialis juga sangat menekankan hal-hal yang ada di luar Alkitab. Seperti apa? Mendapat penglihatan. Debu emas jatuh dari langit-langit gereja ini. Terima itu. Pengalaman-pengalaman yang aneh. Tumbang dalam roh. Bahkan dikatakan tertawa. Kudus dan lain sebagainya. So ini satu ekstrem yang lain. Tapi ada ekstrem yang lain yang juga tidak sehat, yaitu kaum intelektualis. Mereka sudah melihat kerusakan dan kekacauan yang diciptakan oleh kaum experientialis. Yang tidak sehat dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjauh dari hal-hal yang seperti itu. Bahkan dikatakan begini, saudara. Tritunggal mereka adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Alkitab. Soalnya mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dengan Roh Kudus. Mereka percaya kepada Roh Kudus, tetapi Roh Kudus itu hanya seperti sebuah teori. Mereka bisa menjelaskannya, tapi mereka tidak memiliki persekutuan dengan Dia. Mereka punya pandangan yang sangat tinggi terhadap Alkitab. Tentu ini sangat baik, tapi mereka tidak langsung mengabaikan. Tapi mereka secara tidak langsung mengabaikan pengalaman dengan Roh Kudus. Saudara, ini dua kecenderungan yang sering terjadi di dalam kekristenan. Melihat ini, saudara, maka kita perlu hari ini kembali kepada kebenaran firman tentang apa yang Alkitab katakan mengenai Roh Kudus. Saudara, kita akan melihat tiga hal penting hari ini, yaitu siapa Roh Kudus, ini yang pertama. Yang kedua, apa karya Roh Kudus. Dan yang ketiga, bagaimana implikasi kehadiran dan karya Roh Kudus di dalam hidup orang percaya yang siap belajar, katakan amin. Saudara, yang pertama, siapa Roh Kudus? Saudara, kalau kita melihat kembali bacaan kita di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16, di situ dikatakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, kalimat seorang penolong yang lain di dalam bahasa Yunani menggunakan dua kata, yaitu alon, parakleton. Di dalam bahasa aslinya, sebetulnya kata yang lain mendahului kata penolong. Jadi kata alon yang lain mendahului kata parakleton, paraklete, penolong.
Apa maksudnya, saudara? Sebetulnya Injil Yohanes ingin mengatakan dengan jelas bahwa kehadiran penolong yang lain bagi para murid, sebetulnya kehidupan para murid sudah menerima penolong yang pertama. Jadi jika Yesus mengatakan bahwa ada penolong yang lain, artinya para murid sebetulnya sudah punya penolong pendahulu. Siapa dia? Sangat jelas bahwa penolong yang pertama itu adalah Yesus sendiri. Dan kalau saudara membaca Injil Yohanes dengan teliti, maka saudara akan banyak menjumpai sekali persamaan akan tentang pribadi yang kedua di dalam Tritunggal, yaitu Yesus. Dan pribadi ketiga di dalam Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Mereka sama-sama diutus oleh Bapa, mereka berdiam dan bersama bersama para murid. Mereka tidak diterima oleh dunia, mereka membawa kebenaran kepada orang, mereka menyingkapkan kebenaran dan lain sebagainya. Sehingga di sini kita mendapati sebuah kebenaran yang fundamental, bahwa Roh Kudus adalah Allah. Dan kalau kita membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi dengan kata lain, siapa Roh Kudus? Kita bisa mengatakan, poin yang pertama bagian A, Roh Kudus adalah Allah yang menyertai kita selama-lamanya. Saudara, Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya, itu berarti dia bukan hanya untuk sementara bersama dengan kita, melainkan dia mendampingi selama-lamanya. Saudara, sekali lagi, ini bertentangan dengan anggapan sebagian orang bahwa Roh Kudus itu bisa keluar dan masuk. Bisa datang dan pergi. Sebetulnya anggapan ini berangkat dari pemahaman orang-orang yang melihat perjanjian lama. Di mana ketika ada nabi yang diurapi, ada raja yang diurapi, dan ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, di dalam perjanjian lama, Roh Kudus meninggalkan orang tersebut. Dan contoh yang paling jelas itu ada di dalam kisah Raja Saul. Tetapi di dalam perjanjian baru, kalau sudah membaca perjanjian baru, di sana kita menyaksikan karya Roh Kudus bukan lagi seperti itu. Tetapi karya Roh Kudus, dia berhabitasi. Habitasi, ini kata yang penting, katakan sama-sama habitasi. Dia berhabitasi. Karya Roh Kudus itu berhabitasi, artinya dia tinggal selama-lamanya. Dengan kata lain, saudara, kita tidak lagi dapat kehilangan Roh Kudus. Tidak lagi Roh Kudus itu pergi dan masuk, tetapi dia bersama-sama mendampingi kita selama-lamanya. Saudara, apa sih implikasi kebenaran ini? Saudara, implikasinya adalah begini. Ketika kita menyadari bahwa kehadiran Roh Kudus menyertai kita, sebetulnya ini bukan jaminan bahwa semua hal di dalam hidup kita itu akan berjalan mulus. Justru Roh Kudus adalah jaminan saat hidup kita tidak berjalan mulus. Allah tidak meninggalkan kita sendirian tanpa pertolongannya. Saudara, mungkin hidup saudara hari ini tidak berjalan dengan mulus. Dan saudara bertanya, kenapa Tuhan itu kok seolah-olah tidak ada sama-sama aku? Tapi kebenaran ini saudara mengingatkan saya dan saudara, bahwa sesungguhnya kehadiran Roh Kudus bagi kita hari ini, itu menjadi sebuah jaminan, bahwa sekalipun hidup saudara tidak berjalan seperti yang saudara inginkan, Allah tidak meninggalkan kita sendirian. Allah menyertai kita, dan dia memberikan pertolongannya kepada kita. Lalu selanjutnya, saudara, ketika Yesus mengatakan bahwa ia akan memberikan kita seorang penolong yang lain, sebetulnya ini memberikan pemahaman bahwa Roh Kudus ialah pribadi yang nyata. Dia bukan energi yang tidak kelihatan. Nah, kalau kita membaca ayat yang ke-17, ini jelas sekali, saudara, di dalam ayat 17, di sana dikatakan, tetapi kamu mengenal dia. Perhatikan kata mengenal dia di sana. Ini kata yang sangat penting. Saudara, banyak orang beranggapan bahwa Roh Kudus itu seperti arus listrik. Sebetulnya mereka memahami ini dengan cara pikir bahwa Roh Kudus itu seperti sesuatu yang saudara hubungkan kepada soket listrik. Saudara, kalau saya boleh kasih contoh, saudara, berapa banyak
Saudara yang pernah punya pengalaman seperti saya mungkin, ketika saudara mau ngecas HP saudara di malam hari sebelum saudara tidur, saudara colok kabel handphone saudara, lalu saudara simpan itu di samping tempat tidur saudara. Lalu tiba-tiba saudara tidur, dan ketika saudara bangun, ternyata HP saudara masih tetap dengan keadaan yang kosong. Kenapa? Karena ternyata saudara lupa nyolok kabelnya kepada soket listriknya. Maka dari itu saudara, ini kalimat-kalimat yang sering saya dengar saudara. Kalau saudara mau dipenuhi Roh Kudus, maka saudara harus terhubung kepada power socketnya. Kalau saudara pengen dipenuhi Roh Kudus, saudara bisa colok kepada power socket dan kemudian saudara akan merasakan arus listrik rohani alias urapan dari Tuhan. Saudara, ini sebetulnya ilustrasi yang salah besar. Karena sesungguhnya Roh Kudus bukanlah suatu energi atau kuasa, tetapi dia adalah seorang pribadi. Saudara, cara kita mendekati sebuah kuasa dan seorang pribadi itu sangat berbeda sekali. Kalau Roh Kudus itu hanya kuasa, maka dia berguna. Tetapi jika Roh Kudus adalah pribadi, maka dia sangat berharga. Kalau saya lanjutkan lagi, saudara. Kalau Roh Kudus itu hanya kuasa, Anda akan bertanya begini. Bagaimana aku bisa mendapatkan Roh Kudus untuk aku gunakan demi kepentinganku? Tetapi jika saudara berpikir bahwa Roh Kudus adalah pribadi, maka saudara akan bertanya, bagaimana aku bisa mengenal Roh Kudus lebih lagi? Saudara, pada akhirnya, saudara bisa lihat perbedaannya yang sangat jelas. Yang satu mekanis, yang satu organik. Yang satu bicara tentang bagaimana, how, tapi yang kedua bicara tentang siapa, who. Yang pertama bicara langkah-langkah yang sifatnya transaksional, tapi yang kedua bicara tentang sebuah relasi yang mendalam. Dan lebih lanjut lagi, saudara. Kalau kita memahami ini, bahwa Roh Kudus itu bukan energi, tapi dia adalah pribadi yang nyata, maka disitulah kita menjumpai bahwa pengenalan terhadap pribadi Roh Kudus itu akan menuntun kita kepada kebenaran. Karena apa? Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran yang sanggup mengubahkan hati kita untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Dia adalah roh kebenaran yang sanggup mengubahkan hati kita untuk hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Coba kita perhatikan lagi ayat yang ke-17. Di sana dikatakan yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. So dikatakan dunia tidak dapat menerima dia, tidak melihat dia, tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Jadi, pengenalan kita akan Allah, sesungguhnya, kalau kita teliti bagian ini, di situ kita mendapati, kalau kita bisa mengenal Allah, itu semata-mata karena karya Roh Kudus yang telah bekerja dan berdiam di hati kita terlebih dahulu. Ini sejalan sekali, saudara, dengan kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 27. Kita baca bersama-sama bagian ini. 2, 3. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. So, dengan demikian, di sini kita menjumpai bahwa Roh Kudus yang berdiam di dalam batin kita, yang telah mengubahkan hati kita, itu menuntun kita kepada kebenaran. Amin. Tapi bukan sekedar untuk mengetahui kebenaran lebih banyak. Ketika Roh Kudus berdiam di dalam kita, ini bukan bicara tentang supaya kita punya pengetahuan akan kebenaran itu lebih banyak. Tetapi ini berbicara tentang bagaimana saya dan saudara dimampukan untuk menghidupi kebenaran yang telah saya dan saudara terima. Dan karya Roh Kudus itu yang memampukan saya dan saudara. Dan ini sangat penting sekali, karena apa? Karena memberikan sebuah perspektif anugerah tentang ketaatan
kita. Jadi saudara, kalau kita bisa taat sebetulnya itu karena karya Roh Kudus. Kalau saya mau katakan saudara begini, kehadiran Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, itu memastikan bahwa ketaatan kita kepada perintah Allah tidak akan menjadikan kita tinggi hati saat kita berhasil, ataupun menjadi rendah diri saat gagal. Karena Roh Kudus, dia adalah pribadi yang menuntun saya dan saudara untuk melihat kebenaran diri saya dan saudara, bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Sehingga ketika saudara melakukan ketaatan, saudara tidak akan menjadi sombong ketika saudara berhasil taat. Tapi pada saat yang sama, karena Roh Kudus berdiam di dalam saya dan saudara, berhabitasi, maka ketika saudara gagal, saudara nggak menjadi rendah diri. Karena Roh Kudus yang akan memampukan untuk saudara hidup di dalam ketaatan kembali kepada Allah. Nah saudara, ini poin yang pertama, siapa Roh Kudus. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua. Apa karya Roh Kudus? Mari kembali perhatikan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Di sana dikatakan demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sudah dikatakan bahwa Roh Kudus yang diutus Bapa akan mengajarkan segala sesuatu kepada para murid pada waktu itu, dan akan mengingatkan mereka akan segala sesuatu yang apa? Yang Yesus katakan. Sebetulnya kalimat ini memberikan sebuah cara pandang kepada kita hari ini tentang betapa pentingnya kita bisa mempercayai Alkitab. Saudara pernah nggak sih saudara bertanya begini? Kok bisa ya para rasul itu bisa mengingat dan menuliskan semua yang Yesus ajarkan? Kok bisa ya mereka bisa mendapatkan pemahaman yang lengkap dan akurat tentang perkataan dan pekerjaan Yesus? Padahal kalau kita lihat catatan Injil, berapa kali kita menyaksikan ketika Yesus masih hidup bersama dengan para rasul, mereka seringkali gagal memahami apa yang Yesus maksudkan. Contoh saudara, kalau saudara membuka Markus pasal 10 ayat 32 sampai 45, diceritakan di sana bagaimana Yesus mengungkapkan bahwa anak manusia akan diserahkan dan dihukum mati. Tapi tidak lama setelah catatan itu, para murid kemudian apa? Mereka bertengkar tentang siapa yang akan duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Pertanyaannya begini saudara, bagaimana bisa kita mempercayai orang-orang yang seperti ini di dalam menuliskan Alkitab? Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai orang-orang yang acap kali gagal mempercayai, memahami apa yang Yesus ajarkan? Lalu sekarang waktu kita pegang Alkitab, kita bisa berkata ini adalah firman Allah. Bagaimana mungkin saudara? Nah kalau kita bisa melihat bagian ini, maka sesungguhnya kita mendapati bahwa sekalipun Alkitab itu ditulis oleh manusia, tetapi Alkitab diilhami oleh Roh Kudus. Tetapi saudara, cara kerjanya untuk kita hari ini sangat berbeda sekali. Hari ini kita tidak lagi tulis Alkitab. Penerapannya itu khusus untuk para rasul pada waktu itu. Kalau sekarang ini, saudara nggak bisa berkata begini, wah Roh Kudus itu memberikan penglihatan kepada saya, bahwa Alkitab itu nggak lengkap pastor. Aku diberikan wahyu yang baru untuk melengkapi Alkitab. No. Saudara, ini bukan karya Roh Kudus. Sekarang ini karya Roh Kudus bagi kita sebetulnya. Poin yang pertama, Dia menerangi hati kita untuk memahami firman. Karya Roh Kudus yang pertama, yaitu Dia menerangi hati kita untuk memahami firman. Dengan kata lain, sekarang ini saudara, kita itu tidak lagi butuh pewahyuan baru dari Tuhan. Yang kita butuhkan hari ini adalah pencerahan dari Tuhan akan pewahyuan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Jadi hari ini saudara dan saya nggak butuh pewahyuan baru. Karena sesungguhnya apa yang Allah katakan kepada saya dan saudara dan yang nyatakan kepada saya dan saudara sudah cukup di dalam Alkitab. Dan Roh Kudus membantu saya dan saudara untuk memahami firman. Jadi saudara,
Sekali lagi, kalau ada yang berkata kepada saudara begini, oh saya menerima wahyu baru dari Tuhan, selain daripada Alkitab, maka saya bisa pastikan itu adalah kesesatan. Kalau saudara ketemu dengan orang-orang yang mengatakan kepada saudara, saya terima wahyu baru dari Tuhan dan ini adalah tambahan dari Alkitab, segera menjauh dan katakan Injil kepada mereka. Saudara, itu adalah kesesatan. Dan saya juga mau katakan kepada saudara begini, adalah satu hal untuk kita membaca Alkitab. Membaca Alkitab itu perkara yang baik, tetapi hal yang lain adalah Roh Kudus yang membukakan mata hati kita untuk melihat keindahan Kristus di dalam Alkitab. Jadi, sebetulnya tanpa kehadiran Roh Kudus, mata hati kita ini akan gelap. Dan kita sama sekali tidak bisa membaca firman dan memahaminya. Tapi puji Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita bisa memahami firman. Dan inilah yang sebetulnya Rasul Paulus doakan untuk jemaat di Efesus. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Efesus 1 ayat 17 dan 18. Kita baca bersama. 2, 3. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang kudus. Paulus minta kepada Tuhan untuk jemaat di Efesus. Dikatakan di ayat 17, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk apa? Mengenal Dia dengan benar. Jadi Rasul Paulus di sini berdoa, saudara, supaya jemaat di Efesus bisa mengenal Kristus dengan benar melalui karya siapa? Roh Kudus yang memberikan hikmat dan pencerahan. Nah, kalau kita kembali lagi kepada kecenderungan yang di awal, experientialis dan intelektualis, disinilah kita menemukan kegagalan mereka sebetulnya. Saudara, orang-orang experientialis itu melakukan kesalahan. Karena apa? Mereka mencoba menekankan pengalaman Roh Kudus di luar Alkitab. Penekanannya seperti yang saya katakan, cari penglihatan, tumbang dalam roh, tertawa kudus, nerima debu emas, dan lain sebagainya. Mereka didorong oleh pencarian pengalaman subjektif tanpa kembali kepada kebenaran firman. Tapi di sisi lain, kaum intelektualis juga gagal. Karena apa? Mereka akhirnya menjadikan Roh Kudus itu sebagai subjek pembelajaran yang akhirnya menjadi doktrin yang dingin tanpa pengalaman. Saudara, kalau kita membaca firman dengan teliti, saya rasa sebetulnya kedua hal ini, baik pengalaman dan pemahaman, itu nggak bisa dipisahkan. Karena sesungguhnya, waktu Roh Kudus berdiam di dalam kita, Roh Kudus itu akan mendorong kita untuk mengenal Dia dan juga untuk mengalami kebenaran firman itu. Saat kebenaran firman itu kita alami, saudara, sesungguhnya Roh Kudus akan mendorong kita untuk mengenal kebenaran firman. Tapi pada sisi yang lain, waktu kita mengenal kebenaran firman, itu mendorong hati kita juga untuk mengalaminya secara eksperiensial. Jadi, kalau boleh saya simpulkan, sebetulnya kekristenan adalah gabungan dari pemahaman dan pengalaman. Sesungguhnya pemahaman tanpa pengalaman akan membuat hati kita menjadi dingin terhadap realitas kehidupan. Kita akan cenderung gak empati sama orang, melihat orang lain dari perspektif kita, cenderung judgmental, kita merasa lebih benar daripada orang lain. Tapi pengalaman tanpa pemahaman akan membuat pikiran kita tersesat dan menyimpang dari kebenaran. Pengalaman tanpa pemahaman akan membuat kita menganggap bahwa ya sudah, ini kebenaranku, ini pengalamanku. Akhirnya apa? Saudara menciptakan kebenaran menurut versi saudara sendiri. Itulah sebabnya kita butuh keduanya. Dan keberadaan Roh Kudus yang berdiam di dalam kita itu akan menolong kita untuk apa? Memahami firman dan mengalami kebenaran itu sehingga terjadi kebangkitan rohani di dalam diri kita. Ini yang pertama, Roh Kudus menerangi
kita untuk mengerti firman. Yang kedua, Roh Kudus menjamin damai sejahtera kita di tengah segala pergumulan hidup yang kita hadapi. Ayat 27 mengatakan demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara, konteks perkataan ini sebetulnya pada waktu itu Yesus tahu bahwa dia tidak akan lagi bersama-sama dengan para murid. Dan kemudian frasa terakhir Yesus memberikan penghiburan bagi para muridnya dengan mengatakan jangan gelisah dan gentar hatimu. Karena sesungguhnya mereka mulai takut. Karena sebentar lagi mereka akan kehilangan sang guru. Saudara, beberapa penafsir, menarik sekali. Waktu saya menelusuri bagian ini, beberapa penafsir mengatakan bahwa kalau saudara membaca pasal 14 sampai pasal 16 di dalam Injil Yohanes, sebetulnya Yesus bukan hanya memberikan damainya, tapi Yesus juga memberikan kasihnya dan sukacitanya. Coba kita perhatikan, saudara, pasal 15, ayat 9 sampai 11. Sekali lagi, saya ingin mengajak saudara membaca bagian ini. Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Kita baca 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara, karena ini, karena Yesus memberikan damai sejahtera, sukacita, kasih. Seorang penafsir yang bernama F.F. Bruce, dia mengatakan bahwa sebetulnya ini mengingatkan kita pada 3 kualitas mula-mula dari buah roh yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Apa itu? Kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Wow. Dengan kata lain, saudara, hari ini, waktu kita memahami kebenaran ini, sebetulnya kita menjumpai bahwa hari ini damai sejahtera kita itu tidak ditentukan oleh keadaan yang baik atau buruk di luar diri kita. Melainkan itu berasal dari Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Amin, saudara. Kasih kita, sukacita kita, damai sejahtera kita sebetulnya tidak lagi tergantung oleh keadaan yang baik atau buruk di dalam hidup kita. Tapi kebenaran hari ini mengingatkan kita. Semua itu bersumber dari Roh Kudus yang berdiam di dalam saya dan saudara. Lalu yang ketiga, saudara. Secara cepat. Yang ketiga, Roh Kudus menginsyafkan dunia. Ini sangat jelas kalau kita membaca pasal yang ke-16 ayat 8 sampai 11. Khususnya ayat yang ke-8 dikatakan begini. Dan kalau ia datang, ia yaitu Roh Kudus akan menginsyafkan dunia akan dosa. Roh Kudus membuat dunia sadar akan dosa mereka. Sadar akan penolakan mereka untuk percaya kepada Yesus. Roh Kudus juga membuat dunia melihat kekurangan dari kebenaran diri mereka sendiri. Karena sesungguhnya kebenaran mereka itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus pada saatnya akan membuat dunia melihat bahwa akan tiba waktunya di mana setan yang disebut penguasa dunia. Di ayat 11 dikatakan, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Dan mereka akan lihat bahwa sesungguhnya baik penguasa setan maupun yang tidak percaya penguasa dunia, yaitu setan dan mereka yang tidak percaya akan dihukum. Tapi waktu saya membaca bagian ini, saudara, saya bergumul sekali. Roh Kudus benar akan menginsafkan dunia. Tapi bagaimana caranya Roh Kudus melakukan ini? Dengan cara seperti apa Roh Kudus itu menginsafkan dunia? Saudara, kalau kita kembali di dalam bacaan Injil Yohanes, pasal 15. Saudara, sangat indah sekali. Saya rasa ini bagian yang penting untuk kita baca sama-sama sekali lagi. Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ayat 27 sama-sama. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Karena apa? Kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Roh Kudus itu menginsyafkan dunia. Bagaimana caranya? Roh Kudus melakukan pekerjaannya melalui
kita gerejanya. Saudara, saya ingin mengutip apa yang John Calvin katakan. Dikatakan begini, bagaimana suara seseorang dapat menembus ke dalam pikiran, berakar di sana, menghasilkan buah, serta memperbaharui orang yang mendengarkan. Jika bukan karena Roh Kudus yang membuat firman itu hidup. Jadi saudara, sesungguhnya kita ini adalah sarana Roh Kudus untuk menginsyafkan dunia. Saudara, betapa bersyukurnya kalau saya dan saudara menjadi rekan sekerja Allah. Saya dan saudara dipanggil untuk memberitakan Injil. Itu sebabnya saudara, di kursi saudara sudah terletak kartu ini. Saudara, saya ingin saudara sekali lagi boleh lihat kartu ini sama-sama. Ini adalah kartu pray, share, dan invite. Saudara, mari kita doakan orang-orang di sekeliling kita, supaya Roh Kudus itu yang menginsyafkan mereka. Dan hari ini saya dan saudara dipanggil untuk apa? Share the gospel, share Injil kepada mereka. Dan ajak mereka untuk mendengarkan Injil. Saudara, betapa mulianya, betapa menakjubkannya pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Waktu Yesus telah naik ke surga, dunia tidak lagi melihatnya. Tapi dunia sekarang melihat Kristus yang hidup di dalam kita. Sehingga apa? Melalui diri kita. Oleh karya Roh Kudus, orang-orang bisa melihat dan mengenal Kristus. Wow. Roh Kudus menginsyafkan dunia melalui saya dan saudara, gerejanya. Maukah saudara mengambil peran ini? Memberitakan Injil kepada mereka, mengajak mereka untuk dengar Injil dan doakan supaya Roh Kudus yang berbicara kepada mereka. Yang terakhir saudara, apa karya Roh Kudus? Karya Roh Kudus ialah memuliakan Yesus. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 16 ayat 14-15, dikatakan demikian. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, banyak sekali pakar Alkitab, waktu saya menelusuri tentang Roh Kudus, banyak sekali pakar Alkitab yang menyebut Roh Kudus itu sebagai anggota Tritunggal yang pemalu. Mengapa, saudara? Karena Roh Kudus tidak suka menarik perhatian terhadap dirinya sendiri. Dan ini sebuah kebenaran yang penting. Roh Kudus sangat bersifat kristosentris. Tujuan utama pelayanan Roh Kudus adalah untuk memuliakan Yesus. Dengan kata lain, saudara. Dengan kata lain, semua karunia dan pekerjaan Roh Kudus dimaksudkan untuk mengarahkan perhatian kita kepada Yesus dan meningkatkan kasih kita kepada Yesus. Apapun yang meninggikan Roh Kudus di atas Yesus, jelas tidak Alkitabiah. Jika ada yang menaruh perhatian pada karunia Roh Kudus daripada Yesus, maka sesungguhnya mereka kehilangan tujuan utama dari kehadiran Roh Kudus. Namun ini bukan berarti bahwa kita mengabaikan Roh Kudus. Kita harus mengerti sekali lagi bahwa tujuan utama Roh Kudus adalah untuk menonjolkan Kristus. Saudara, saya suka sekali dengan ilustrasi yang diberikan oleh J.I. Packer, seorang teolog, dan dia menjelaskan ini dengan sangat indah melalui sebuah pengalamannya terhadap lampu sorot. Saudara, satu kali J.I. Packer ketika dia mau berkhotbah ke sebuah tempat, saudara, dan dia berkhotbah tentang Roh Kudus. Dia lagi cari ilustrasi yang tepat untuk menjelaskan tentang siapa Roh Kudus. Soalnya di dalam perjalanannya menuju tempat berkhotbah itu, lalu dia melihat lampu sorot, sebuah lampu sorot yang menerangi sebuah bangunan tua. Bangunan tua ini sebetulnya, saudara, tidak terlihat indah di siang hari. Tetapi ternyata terlihat sangat indah di malam hari. Dan ketika dia mengemudikan mobilnya, tiba-tiba dia menyadari bahwa sebetulnya dia bahkan tidak tahu di mana letak lampu sorot itu. Dan disitulah dia menyadari, oh ini dia, inilah pekerjaan Roh Kudus. Saudara, tugas lampu sorot
bukanlah untuk menarik perhatian terhadap dirinya sendiri, tetapi untuk menunjukkan keindahan dan kemegahan objek yang disorot. Saudara, pekerjaan Roh Kudus itu bukanlah untuk mengatakan begini, lihat aku, lihat kekuatanku, lihat urapanku. No. Tetapi pekerjaan Roh Kudus adalah untuk mengatakan, lihat Yesus. Lihat keindahan dari apa yang telah Yesus lakukan. Lihat kemuliaannya. Apakah Anda sudah melihat Yesus? Ini adalah karya Roh Kudus. Dia memuliakan Yesus. Nah, mungkin saudara bilang begini, oke pastor, ini semua aku wis tahu, aku wis belajar lama tentang Roh Kudus, aku wis kenal ini semua, tapi apa implikasinya bagi aku? Nah, di sinilah kita masuk kepada poin yang ketiga. Bagaimana implikasi dan karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Nah, saudara, saya ingin mengatakan begini. Sebagaimana Roh Kudus itu tidak menarik perhatian pada dirinya sendiri. Orang yang hidup dipimpin Roh Kudus juga tidak menarik perhatian pada dirinya. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu tidak banyak bicara tentang dirinya dan pencapaiannya. Orang yang dipimpin Roh Kudus tidak banyak bicara tentang penglihatan dan mujizat yang dia lakukan, di mana pada akhirnya dia bisa dipandang sebagai orang hebat. Orang yang dipimpin Roh Kudus tidak banyak bicara tentang apa yang dia lakukan untuk Tuhan dan memamerkan pengetahuannya tentang Tuhan. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan banyak bicara tentang Yesus dan menghayati apa yang Yesus lakukan. Ini bicara tentang bagaimana kita memahami dan menghidupi Injil. Sebetulnya orang yang dipimpin Roh Kudus itu, kalau saya mau kasih contoh, itu seperti pemandu wisata. Bayangkan saudara sedang ikut sebuah trip ke sebuah museum, dan ada pemandu wisata yang bersama-sama dengan saudara. Lalu saudara di dalam tuntunan pemandu wisata itu, dia tidak henti-hentinya bicara tentang istrinya, tentang anak-anaknya, tentang pekerjaannya, tentang keluarganya. Lalu mungkin sepanjang 15 menit pertama saudara mulai, ya oke lah, aku wis kenal orang ini. Tapi ternyata 15 menit kemudian, 30 menit, saudara udah muter setengah jam di museum, tapi saudara tidak tahu isi museum itu apa. Bahkan yang saudara tahu adalah pemandu wisatanya. Lalu mungkin dalam hati saudara bilang begini, mungkin saudara nggak ngomong langsung kepada pemandu wisatanya, dalam hati saudara bilang begini, bro, wis tahu istrimu cakep, anakmu imut, tapi aku nggak peduli. Kamu sudah kehilangan esensi pekerjaanmu. Tugasmu itu memberitahu aku tentang objek wisata yang kita kunjungi. Lalu saudara mulai memberanikan diri, saudara datang di sampingnya. Pak, boleh nggak jelasin aja apa isi museum ini? Kalau saudara, seorang pengkhotbah menghabiskan waktunya lebih banyak bicara tentang dirinya daripada karya Roh Kudus yang menyoroti kepada Kristus, maka dia sudah kehilangan intinya. Sesungguhnya Roh Kudus adalah pemandu wisata utama kita. Dia membimbing kita melalui setiap bagian dari firman untuk menunjukkan keindahan dan kemuliaan Kristus di setiap halaman Alkitab. Sekarang pertanyaannya begini, bagaimana Roh Kudus itu menunjukkan kita keindahan dan kemuliaan Kristus? Ingat tadi saudara, di dalam Yohanes 14, dikatakan apa? Roh Kudus adalah penolong yang lain. Dia adalah Paraklete yang kedua. Siapa Paraklete yang pertama? Yesus. Ini jelas sekali dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan begini, anak-anakku, saya menulis ini kepada kalian supaya kalian jangan berbuat dosa. Tapi kalau ada seorang yang berbuat dosa, maka kita mempunyai seorang pembela, yaitu Yesus Kristus yang adil itu. Ia akan memohon untuk kita di hadapan Bapa. So yang saya mau tekankan di sini adalah kata pembela. Bahasa aslinya menggunakan kata parakleton. Kata yang sama yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 14. Bahwa alon parakleton, ada penolong yang lain. Dan bisa juga diterjemahkan sebagai pembela atau pengacara. Saudara, kata ini sebetulnya sangat berkaitan dengan konteks hukum. Pengacara pembela adalah seorang yang memperdebatkan kasus saudara atas nama saudara di hadapan hakim
dan para juri. Mungkin saudara bilang begini, kenapa ini penting, pastor? Saudara juga bilang begini, sebetulnya saya nggak butuh dibela, pastor, hari ini. Saya baik-baik aja. Saya nggak butuh pengacara. Tapi disinilah luar biasanya Tuhan. Tuhan itu yang mencipta kita begitu rupa, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Sebenarnya ada sesuatu fakta yang menarik di dalam hati kita sebagai manusia. Kalau kita perhatikan, saudara, mengapa sih setiap manusia itu punya kecenderungan untuk khawatir akan penilaian tentang siapa dirinya? Kenapa sih kita itu begitu khawatir akan prestasi kita, penampilan kita, apa kata orang lain tentang diri kita? Karena sebetulnya kita ini seakan-akan hidup di dalam sebuah pengadilan dunia. Contohnya, saudara, sering bukan kita itu mengejar prestasi karena kita itu ingin diakui? Sering mungkin kita mengubah bahkan mengejar suatu penampilan supaya kita itu diterima orang lain. Sering kita begitu khawatir akan apa kata orang lain tentang diri kita, apa yang kita pakai, dan lain sebagainya. Acap kali, saudara, saya perlu jujur, saya pun sering kali khawatir akan apa kata orang lain tentang saya. Nanti khotbahnya bagus gak ya? Khotbahnya ngena gak ya? Nanti banyak yang repost gak ya? Banyak yang posting gak ya? Saudara, sering kali kita merasa bahwa signifikansi diri kita di media sosial itu sangat tergantung oleh berapa banyak likes yang kita dapat. Kita bandingkan, kalau aku posting makanan, like-nya 100. Kalau posting yang rohani cuma 10. Jadi saudara tergiring untuk apa? Memposting hal-hal yang lain. Supaya apa? Saudara dapat like yang banyak. Berapa banyak saudara kita itu juga senang dan mencari pengakuan. Oh, banyak yang repost, banyak yang posting, lalu saudara repost, saudara senang. Dan seterusnya. Saudara, intinya kita itu selalu mencari penerimaan dan pengen dipandang bernilai di mata manusia. Dan tahu enggak, ini sesuatu yang sangat menyiksa saya dan saudara. Kalau kita gak punya penolong, maka pada akhirnya kita akan selalu berputar-putar, terperangkap dan diperbudak di dalam siklus penerimaan, pembuktian diri dan seterusnya. Dan disinilah peran Paraklete yang kedua, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus mengajarkan, mengingatkan, Dia mengaplikasikan karya sempurna Kristus kepada hati kita ini. Sekarang ini saudara, kita punya Yesus sebagai pembela yang sempurna bagi kita, yang terdakwa di dalam pengadilan hidup ini. Tahu enggak, saudara? Seorang pengacara yang baik itu tidak hanya akan berdiri dan berupaya cari simpatik dari hakim dan juri dengan berkata begini, Pak, tolong bebaskan klien saya. Pengacara yang baik, pembela yang baik, selalu memiliki kasus yang kuat untuk dibela. Dan apa kasusnya, saudara? Di hadapan Allah, Yesus menjadi pengantara, pembela kita. Bagi kita yang berdosa, bagi kita yang bersalah, bagi kita yang seharusnya mengalami maut, Yesus menjadi pembela yang sempurna. Dia mencurahkan darahnya, menyerahkan tubuhnya hancur di salib. Dia yang benar divonis bersalah. Dia yang kudus menjadi dosa. Dia yang tidak mengenal dosa diperhitungkan menjadi dosa. Dia yang kekal harus menjalani maut. Untuk apa? Membayar lunas hutang dosa kita. Dan tahukah saudara, ini adalah kasus yang terkuat di seluruh jagat raya di dalam dunia ini. Substitusi Kristus yang memungkinkan hari ini saya dan saudara mengalami habitasi Roh Kudus. Substitusi Kristus, Dia mengganti saya dan saudara supaya saya dan saudara mengalami habitasi Roh Kudus. Maka dari itu saudara, waktu saudara membaca 1 Yohanes 1 ayat 9 yang mengatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, mencucikan kita dari segala kejahatan. Dikatakan Dia setia dan adil. Bagaimana mungkin Dia setia dan adil? Saudara, kalau kita mengaku dosa kita diampuni. Dan Tuhan yang adil bisa mengampuni. Karena apa?
Karena ada pihak lain yang membayar lunas hutang dosa kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kalau kita mengerti ini, kita nggak perlu lagi membuktikan diri di hadapan orang lain. Kita nggak perlu lagi cari cara untuk membuat diri kita terlihat lebih benar daripada orang lain, lebih baik daripada orang lain. Bahkan kita nggak perlu lagi membela diri kita di hadapan dunia ini. Dan inilah yang Roh Kudus aplikasikan berulang-ulang. Di mana Roh Kudus senantiasa mengarahkan hati kita kepada para kletek kita yang di surga. Dan membuat karya Yesus itu menjadi begitu indah di dalam hidup kita. Roh Kudus akan terus-menerus memberitahu hati kita, berhenti melihat dirimu sendiri. Lihat Yesus. Saudara, apa yang menjadi respon kita hari ini? Saudara, mari kita bertobat dari memandang kehidupan dari lensa kecenderungan dosa dan diri kita sendiri. Pandanglah segala sesuatu dari lensa Injil. Itulah sebabnya saudara, di gereja ini pemberitaan firman tidak henti-hentinya mengingatkan kita tentang Injil. Supaya hati kita yang seringkali tersesat, yang melenceng, yang menyimpang, dikalibrasi kembali. Supaya ketika kita menghadapi kehidupan kita di dalam dunia ini, kita tidak cari pembenaran, tidak cari pembuktian diri kita, tidak membela diri kita, tapi justru kita melihat kepada Kristus. Waktu saudara menghadapi realita kehidupan di mana saudara melakukan yang benar, tapi saudara disalah mengerti, saudara hari itu tidak lagi mencari pembelaan diri, tidak lagi melakukan pembenaran diri, dan bahkan mungkin saudara tidak lagi menganggap orang yang seperti itu adalah orang yang busuk, orang yang buruk. Tapi hari ini Roh Kudus yang berdiam di dalam hatimu, itu akan mengarahkan saya dan saudara untuk lihat Kristus. Dia yang gak bersalah, justru disalib. Untuk apa? Untuk bayar lunas hutang dosa saya dan saudara. Supaya hari ini saya dan saudara bisa rest di dalam Kristus. Saudara, renungkan, khotbahkan karya Kristus dan Injil kepada hatimu. Ingat, karya Kristus yang sempurna, bahwa Roh Kudus itu senantiasa mendampingimu senantiasa. Roh Kudus di dalam kita mengingatkan kita akan karya sempurna penebusan Kristus yang menjadi identitas kita hari ini. Amin, saudara. Pertanyaan refleksinya bagi kita, apakah hari ini seringkali kita itu punya kecenderungan eksperiensialis atau intelektualis? Apakah kita melihat Roh Kudus itu hanya sebagai sarana, atau dia adalah pribadi yang indah? Waktu kita menjalani kehidupan pelayanan, karya siapa yang sering kita tonjolkan? Diri kita sendiri atau karya Kristus kah? Apa yang kita kejar hari ini? Di mana fokus kita? Pembuktian diri kah? Usaha diri kita sendiri kah? Pencapaian kita kah? Atau kepada Kristus sebagai identitas kita? Mari saudara, saya mengajak kita boleh berdiri bersama-sama. Apa yang menjadi implikasi Injil hari ini? Saudara, implikasi Injilnya ada 4 hal. Yang pertama, karena Injil, hari ini kita dapat percaya kepada penyertaan Allah. Karena Dia adalah Allah yang sempurna, menyertai hidup kita. Dan Roh Kudus itu berdiam di dalam kita. Karena Injil, saudara, kita hari ini punya damai sejahtera yang sejati di tengah segala pergumulan hidup yang kita hadapi. Damai sejahtera kita tidak lagi bergantung kepada keadaan baik atau buruk di luar kita. Tapi damai sejahtera kita miliki karena Roh Kudus berdiam di dalam kita. Amin. Karena Injil, kita sanggup menghadapi, kita sanggup memahami dan menghidupi kebenaran firman tanpa merasa tinggi hati waktu kita berhasil dan tidak merasa rendah diri saat kita gagal. Karena Injil, kita dapat bertobat dari kecenderungan memegahkan diri sendiri dan terus memandang kepada keindahan pribadi Kristus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, mari kita nyanyikan pujian ini, King of Kings, sebagai respon kita. Kami nanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah. Untuk genapi nubuatan, firman lahir ke
Dia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tritunggal. Kerajaannya akan datang dan menyambut yang hilang, untuk selamatkan umatnya. Kau rela disalibkan, meski dalam deritamu kau lihat kemenangan. Agar kita diselamatkan, Yesus yang dikorbankan. Fajar saat kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kubur terbuka, kau telah kalahkan maut. Here we go! Surga terkagum, sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun, itu kebenarannya tak bertekuk tak sirna. Oleh darah dan namanya, di dalamnya ku bebas. Oleh kasih Kristus Yesus, aku telah dibangkitkan. Kemuliaan untuk Tuhan kita. Saudara, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bertobat di hadapan-Mu. Karena seringkali kami hanya melihat Engkau sebagai sarana untuk kami mendapatkan apa yang kami inginkan. Kami gagal melihat Engkau sebagai pribadi yang indah. Sebagaimana yang telah Engkau kerjakan melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, hari ini kami minta supaya Roh-Mu yang kudus itu menata ulang hati kami. Membuat keindahan Injil-Mu itu semakin indah dan mempesona kami. Dan hari ini Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian di setiap musim hidup kami. Kami bersyukur kalau penyertaan-Mu itu sempurna.
tersedia bagi kami dari sejak sekarang sampai kekekalan nanti. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Hari ini mari arahkan hatimu, tangan kita kepada Allah yang memelihara dan menopang dan yang telah menyelamatkan kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang kekal, karya selamatan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai, memelihara, menopang dan memampukan engkau untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun engkau berada, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima, katakan amin. Happy Sunday and God bless you.